Terobosan dalam pengembangan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI sebagian besar berasal dari negara lain. Namun di Indonesia, inovasinya ini baru mulai berkembang belakangan ini dengan ekosistem digital terbesar di Indonesia, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk terus menunjukkan kepemimpinannya di sektor teknologi dengan diluncurkannya Sahabat AI. Dan apakah Sahabat Artificial Intelligence ini menjadi salah satu terobosan dalam inovasi teknologi nasional? Saya sudah bersama dengan Hengki Prihatna, Head of Partnership Goto Group. Selamat siang Pak Hengki, bagaimana kabar Anda? Selamat siang, baik. Sebelum kita menggali lebih dalam terkait dengan Sahabat AI ini, apakah Anda juga bisa kasih kita gambaran besar terkait dengan industri AI di Indonesia? Ya, kalau kita lihat Indonesia sebagai negara terbesar ya, keempat di dunia dalam hal jumlah penduduk, potensinya itu sangat besar sekali. Kita lihat juga jumlah penduduk Indonesia itu kebanyakan sekarang tuh anak-anak muda yang dinamis, aktif, dan jago berinovasi. Dan kita lihat juga internet user di Indonesia itu lebih dari 212 juta pengguna internet. Nah, dengan pengguna besar seperti ini sebenarnya potensi AI di Indonesia itu sangat besar sekali. Karena di Indonesia sendiri AI itu bisa digunakan di berbagai sektor, berbagai bidang. Ada data juga terakhir dari Komdigi bahwa untuk AI sendiri itu ke depannya 2030 bisa berkontribusi 12% dari GDP nasional Indonesia. Jadi AI itu sangat penting karena kalau kita lihat bahwa Indonesia merupakan negara yang besar, untuk bisa punya daya saing dengan negara lain itu perlu menggunakan AI. Karena AI sendiri itu bukan suatu hal yang biasa-biasa ya, tapi hal yang luar biasa, menjadi hal yang penting lah, sudah menjadi suatu kebutuhan. Baik, sudah menjadi suatu kebutuhan dan ini juga sangat penting berkontribusi kepada GDP Indonesia juga. Betul. Dan Goto baru saja meluncurkan Sahabat AI pada awal Juni lalu. Apa sebenarnya Sahabat AI ini? Kalau kita bilang AI itu tidak terlepas dari kata LLM. Apakah itu LLM? LLM itu Large Language Model. Itu jadi semua model yang di-training dengan miliaran data. Sehingga model tersebut itu bisa mengerti, memahami, dan juga menghasilkan bahasa manusia. Nah, dari model ini, foundational model ini, ya, kita buat namanya AI itu sendiri. Makanya kita bilang kecerdasan buatan. Jadi Sahabat AI itu adalah suatu model AI, kecerdasan buatan yang open source. Yang bisa digunakan masyarakat luas di Indonesia secara gratis. Baik itu mahasiswa, baik itu UMKM juga, baik itu pemerintah maupun perusahaan korporat juga bisa menggunakan secara gratis. Yang saat ini sudah ada di pasaran seperti kita lihat ada ChatGPT ataupun Gemini seperti itu. Apakah Sahabat AI juga memiliki fungsi yang sama atau ada kelebihan lainnya? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Sebenarnya ketika kita berpikir kenapa kita membuat Sahabat AI. Sahabat kan artinya teman, supaya orang tidak terintimidasi lah. AI, wah AI itu canggih, rumit. Sebenarnya makanya kita buat nama Sahabat supaya ya dekat, gampang. Nah, di luar sana memang global ada namanya ChatGPT, ada Gemini, ada juga namanya Llama. Tetapi sebenarnya yang kita buat saat ini sebenarnya bukan untuk bersaing. Karena mungkin OpenAI, mereka buat ChatGPT, itu mungkin mereka sudah invest miliaran, bahkan miliaran dolar, mungkin kegunaannya itu untuk hal yang luas, seluruh dunia, ya kan? Tapi ketika kita bicara soal Indonesia ya, kita itu mungkin perlu sesuatu yang unik. Karena Indonesia itu kaya dengan budaya dan juga punya beragam bahasa daerah. Kita punya lebih dari 700 bahasa daerah. Nah, jadi Sahabat AI itu kita buat suatu model lokal, ya, model AI lokal yang lebih ngerti bahasa daerah, yang lebih ngerti juga kebudayaan Indonesia. Jadi sebenarnya bukan bersaing dengan di luar, tapi untuk beberapa use case tertentu misalnya, itu tidak perlu menggunakan model global. Cukup menggunakan model lokal yang kita buat ini. Nah, ada 3 hal. Sebenarnya yang pertama, kenapa Sahabat AI itu penting? Pertama, kita buat open source. Open source itu gratis, jadi semua orang bisa berkolaborasi ya, universitas lah, peneliti lah, perusahaan bisa berkontribusi untuk mengembangkan lebih lanjut lagi model AI ini.
Hal yang kedua, model ini tuh bisa di-download, disimpan di server sendiri di Indonesia lokal. Nah, kalau kita bicara soal kedaulatan data, ini penting sekali karena data ini akan disimpan di lokal, nggak terkoneksi keluar. Ketiga, berhubungan dengan kecepatan. Jadi kalau untuk connect ke AI ini nggak perlu ke Singapura, ke Taiwan, ke US, baru balik lagi ke query-nya. Ini cukup di lokal saja. Jadi ini juga menjaga data-data dan juga privasi Republik Indonesia. Betul. Baik. Betul. Dan tadi menarik sekali ya, tadi Pak Hengki juga sudah menjelaskan bahwa ini juga mendukung beberapa bahasa daerah begitu ya. Ada bahasa apa saja Pak Hengki? Nah, saat ini kan pasti bahasa Indonesia ya, lebih pintar lah dibandingkan model-model global atau model regional. Kita ada benchmarknya. Yang kedua, ya tadi bahasa daerah. Bahasa daerah itu saat ini kita ada 4, bahasa Jawa. Kita tahu yang bahasa Jawa mungkin banyak banget kali ya orang yang bisa bahasa Jawa. Ketiga, bahasa Sunda. Terus yang keempat itu bahasa Bali. Yang terakhir itu bahasa Batak. Kenapa Anda mengembangkan bahasa-bahasa daerah ini? Apakah memang ini penting untuk supaya semua sahabat AI ini bisa masuk ke semua desa-desa dan juga ke pelosok Indonesia, atau seperti apa sebenarnya misi dan visi dari sahabat AI ini? Betul sekali. Jadi kalau kita lihat memang kedepannya AI itu bukan cuma digunakan untuk kalangan tertentu saja. Bahkan bukan untuk kota-kota besar, tapi bahkan di desa-desa ya. Penggunaan AI itu sangat penting sekali penerapan. Makanya kalau kita lihat beberapa survei ya, ada beberapa survei mengatakan bahwa survei dari Google, Temasek sama Bain mengatakan bahwa orang Indonesia itu lebih prefer bahasa lokal. Lebih dari 70% mereka prefer bahasa daerah, bahasa lokal. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat, kalau saya kebetulan saya dari Sumatera ya, dari Jambi, masih banyak bahasa Melayu seperti itu. Jadi di desa-desa tier 2, tier 3 itu masih banyak bahasa daerah. Ketika mereka pengen menggunakan AI ya, yang bukan berbahasa Inggris, bahkan bisa ngerti bahasa Indonesia, mereka tuh tidak merasa terintimidasi. Jadi lebih gampang. Jadi lebih natural lah untuk mereka berbicara atau menggunakan AI itu sendiri. Baik, ini saya juga ikut bangga begitu ya dengan sahabat AI ini mempunyai fungsi-fungsi dan juga bahasa daerah tersebut. Dan sebenarnya tadi Anda juga sudah berkali-kali menyebut sahabat AI adalah sebuah inovasi karya anak bangsa. Siapa saja yang terlibat? Jadi kalau kita bilang untuk membuat satu AI itu, it takes a village ya, untuk membuat satu AI. Jadi sebenarnya saya sendiri bangga ya sebagai bagian dari Goto ya, perusahaan teknologi nasional terbesar di Indonesia. Saya bangga kenapa? Karena kita merasa bahwa kita berkewajiban ya membuat sesuatu hal besar yang besar, apalagi ini AI. Nah, makanya untuk membuat itu kita perlu banyak melibatkan talenta. Kita ngomong sekarang talenta digital ya. Jadi kita melibatkan banyak talenta digital, terutama talenta digital lokal. Karena tujuan kita juga untuk membuat AI lokal ini, kita ingin mengembangkan talenta digital. Memang ada target dari pemerintah untuk mempunyai 9 juta talenta digital di tahun 2030. Bahkan 1,2 juta fokus ke AI. Nah, jadi kita menggunakan talenta digital untuk membuat AI ini. Jadi kita mengundang mahasiswa ya dari top universities lah. Kita bilang UI, UGM, ITB, IPB, Udayana. Kita undang ke kantor GoTo untuk langsung bisa bekerja sama talenta digitalnya GoTo. Jadi ada transfer knowledge juga di situ. Kedua, kita juga partner sama banyak tadi perusahaan juga, perusahaan media juga, mereka juga berkontribusi dalam hal konten. Jadi sebenarnya untuk membuat suatu ekosistem AI yang open source ini memang banyak partner tadi saya bilang. Talenta digital perlu, kebanyakan kita partner sama universitas. Terus juga perusahaan-perusahaan yang membantu kita menyiapkan data. Karena untuk membuat AI itu pertama harus punya talenta digital, kedua harus ada datanya, ketiga juga harus punya infrastruktur. Nah, untuk infrastruktur ini kita partner dengan Indosat, karena memang mereka satu-satunya partner NVIDIA. Jadi NVIDIA itu perusahaan GPU, infrastruktur yang dipakai untuk mentraining AI itu. Wow, ini keren sekali ya Pak Hengki, dan kami juga mengetahui bahwa sahabat AI ini didukung dan juga tentunya diluncurkan oleh PT GoTo Tbk ini. Dan bagaimana sebenarnya secara real di lapangan penerapan sahabat AI ini di aplikasi-aplikasi tersebut? Kita lihat bahwa
AI ini tadi saya bilang di awal bahwa bisa digunakan di berbagai sektor. Bahkan bukan sektor swasta, mungkin sektor pemerintah. Tadi saya lupa sebutkan bahwa kita juga dibantu sama pemerintah ya, Komdigi juga dalam hal ini untuk membantu ini. Nah, untuk di Goto sendiri Goto adalah kita punya 2 aplikasi saat ini, Gojek App sama GoPay App. Jadi Gojek App itu sendiri dipakai untuk misalnya untuk order transportasi ya, GoRide, ada GoCar, terus juga kita ada GoFood untuk order food. Nah, di order food ini menarik ya. Jadi untuk kita bisa banyak membantu UMKM, khususnya UMKM kuliner, kita menggunakan AI. Saat ini ketika UMKM itu pengen onboard menjadi part of a Gojek ecosystem sehingga mereka bisa menerima banyak order, mereka kan harus upload menu mereka, ya kan? Yang menu tradisional dulu. Kalau dulu kan harus manual tuh, ketik, bisa typo lagi ya, nasi goreng jadi nasi oleng atau apa. Nah sekarang dengan teknologi AI, tinggal di scan aja tuh. Scan dengan OCR, dengan kamera, semua menu yang tradisional itu langsung bisa di-upload otomatis. Oh, jadi dengan sahabat AI ini, jadi tinggal kita bilang, oke sahabat AI tolong bantu upload menu semuanya. Ya, menu. Lalu mereka akan bantu semua upload dan mungkin kasih deskripsi juga begitu ya? Ya, deskripsi, ya bisa kasih deskripsi juga ke depannya. Waduh. Nah, yang canggih ini, nah kalau yang GoFood tadi itu memang masih manual, dia masih harus foto dulu untuk menu di-upload. Tapi yang di GoPay itu kita ada voice assistant, jadi asisten lah suara, namanya Dira, dikte suara. Jadi kalau kita mau... Namanya Dira? Dira. Kenapa Dira? Dikte suara. Oh, dikte suara. Jadi tinggal, hai Dira, tolong dong beliin pulsa, nah top up pulsa saya. Hai Dira, saya mau order GoFood misalnya. Hai Dira, tolong dong cek balance saya, nah tinggal ngomong saja. Apalagi kalau di Indonesia kita lihat bahwa di daerah-daerah mereka lebih senang ngomong daripada ketik ya. Sudah diluncurkan Pak Hengki? Yang Dira sudah diluncurkan juga. Baik, nanti kita akan berbincang lebih dalam lagi terkait dengan teknologi AI ini, bagaimana kita bisa tentunya mengikuti tren, dan juga ini adalah salah satu pengembangan yang cukup pesat untuk semua digital dan juga ekosistem digital Indonesia. Pak Hengki, terakhir, menurut Anda dalam 5 tahun ke depan, apa peran utama AI Indonesia? Apakah kita berpeluang menjadi produsen teknologi unggul, bukan hanya konsumen saja? Ya, tentu saja. Jadi, kalau saya lihat, banyak teknologi company di luar itu melihat Indonesia itu sebagai pangsa. Karena kita tadi punya jumlah penduduk yang begitu besar, dinamis. Tapi dengan zaman AI ini sebenarnya kita punya kesempatan, ya. Bukan hanya sebagai pengguna, tapi juga pengembang, pelaku, membuat. Karena kita punya semua semua faktor yang tadi saya bilang, punya talenta digital, ya. Di Goto sendiri itu kita punya talenta lokal itu lebih dari 500. Ya, jadi talenta lokal yang kita bilang engineers yang ngerti, ya. Dan itu terus kita tingkatkan juga karena kita sering melakukan magang, kita sering melakukan bootcamp ya untuk engineering, dan kita sering melakukan hackathon. Itu penting banget. Nah, kedua, kita itu banyak data kaya budaya. Kalau kita bilang soal AI, itu tidak terlepas dari data. Makanya tadi saya bilang untuk membuat suatu model LLM itu perlu data. Data yang kita training. Nah, Indonesia itu kaya budaya data. Dan juga ditambah lagi bahasa daerah yang beragam ya. Jadi sebenarnya untuk kedepannya kita itu punya posisi yang bagus bagi Indonesia, karena dengan demografis anak-anak muda yang sangat kreatif, inovasi, mereka bisa menjadi talenta digital yang hebat ya. Dan juga dengan didukung juga dengan pemerintah ya. Ada memang visi dari Presiden Prabowo yang mendukung pengembangan teknologi lokal. Jadi dengan semua faktor ini saya percaya 5 tahun ke depan Indonesia itu untuk punya daya saing yang kuat ya. Karena punya solusi AI lokal sendiri. Kedua, kita juga penting dalam hal kedaulatan digital ya, kedaulatan data. Tadi saya bilang semua data, semua server ya nanti connect itu ke lokal, jadi bukan keluar lagi. Ini yang membuat kita menjadi negara yang kuat yang punya daya saing dengan AI.
Baik, terima kasih Pak Hengki atas insight dan juga informasinya dari peluncuran Sahabat AI, dukungan bahasa lokal, kolaborasi terbuka dan juga strategi adopsi yang jelas terlihat bahwa ini bukan sekadar teknologi tapi sebuah gerakan menuju kemandirian digital. Semoga langkah-langkah ini juga membuahkan ekosistem AI yang berkelanjutan dan memberi manfaat luas bagi masyarakat dan juga industri di Indonesia. Terima kasih Pak Hengki atas Terima kasih, kehadiran Anda. Maggie. Terima kasih.